Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Selamat berjumpa dengan Ibu dalam sosialisasi pembelajaran matematika kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 semester Gasal. Perkenalkan, nama Ibu Endang Wahyuni SPD, Guru Matematika, alamat Jalan Kaliurang, KM 21, Purworejo Hargobinangun, Pakem Sleman, Yogyakarta. Sosialisasi rancangan pembelajaran meliputi KKM, KIKD, dan sistem penilaian. KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 adalah 73. Pemetaan KIKD Matematika. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi yaitu 1. Kompetensi sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan, dan 4. Keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual adalah menghargai, menghayati agama yang dianutnya. Adapun rumus kompetensi sosial adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, dan gotong royong. Santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah yang memperhatikan karakteristik, mapel, serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu siswa mampu. Kompetensi inti 3 atau pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4 atau keterampilan, yaitu mencoba mengolah dan menguji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar pengetahuan terdiri dari 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. KD 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. KD 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. KD 3.4 menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. KD 3.5 menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah konkret.
KD 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kompetensi dasar keterampilan terdiri dari KD 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. KD 4.3 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. KD 4.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Dan KD 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun jadwal pelajaran matematika kelas 9 semester Gasal tahun 2021-2022 yaitu untuk kelas 9 hari Jumat jam ke-34 pukul 8.30 sampai 9.30. Kemudian hari Sabtu jam ke-1 sampai ke-3 yaitu pukul 7.30 sampai pukul 9.00. Kelas 9B hari Senin jam ke-1 sampai ke-3 yaitu pukul 7.30 sampai pukul 9.00. Hari Jumat jam ke-1-2 yaitu pukul 7.30 sampai 8.30. Kelas 9C hari Selasa jam ke-7-8 yaitu pukul 11 sampai 12. Hari Kamis jam ke-4 sampai 6 yaitu pukul 9 sampai pukul 11.00. Kelas 9D hari Senin jam ke-7-8 yaitu pukul 11 sampai pukul 12. Dan hari Selasa jam ke-4 sampai 6 yaitu pukul 9 sampai pukul 11.00. Sistem pembelajaran yaitu meliputi A. Lingkup penilaian yaitu terdiri dari kehadiran, akhlak, kepribadian, tugas terstruktur, tugas tidak terstruktur, ulangan harian, tes lisan, tes tertulis, praktek, UTS, UAS, dan PAT. UTS atau ujian tengah semester, UAS ujian akhir semester, dan PAT penilaian akhir tahun. Kemudian B yaitu teknik penilaian, terdiri dari memilih jawaban, misalnya pilihan ganda atau urean, kemudian mensuplai jawaban, yaitu melengkapi, mengisi singkat, menguraikan. Kemudian skala penilaian, daftar cek, dan lain-lain. Kemudian C, bentuk penilaian, bisa tes tertulis, tes lesan, penugasan, praktik, dan portofolio. Penilaian. Untuk menentukan penilaian diambil dari 1. Rata-rata nilai ulangan harian dan nilai tugas atau NH, 2. Nilai PTS atau penilaian tengah semester, 3. Nilai PAS atau penilaian akhir semester. Jadi nilai rapot sama dengan 3 kali NH ditambah PTS ditambah PAS dibagi 5. Catatan, jika dalam ulangan harian kalian belum tuntas, maka diadakan atau diwajibkan ikut remedi. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.